Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Gria Belajar Fisika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal materi SMA untuk kelas 11, yaitu untuk bab fluida statis. Baik, teman-teman semuanya, mari kita coba untuk mengerjakan soal mulai dari yang pertama. Ada sebuah balok kayu mempunyai rapat massa 800 kg per meter kubik dengan ukuran 30 cm x 40 cm x 50 cm. Nah, kalian diminta untuk menentukan tekanan maksimum yang dapat diberikan balok pada permukaan tempat balok itu berdiri. Nah, mula-mula di sini ada balok. Balok ini berada di atas lantai misalkan. Nah, balok ini karena dia memiliki massa, maka dia akan memiliki yang namanya gaya berat. Nah, setelah itu, gaya berat inilah yang akan menekan si permukaan lantainya. Nah, tekanan itu kan gaya dibagi dengan luas. Gayanya yang bekerja tadi adalah gaya berat, jadi dibagi luas. Gaya berat sendiri itu kan massa kali percepatan gravitasi, hingga dibagi luas. Kemudian, massa, kalian tahu bahwa massa jenis benda itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Sehingga kalau massa benda itu massa jenis kali volume. Masukkan ke sini sehingga diperoleh Rho kali V kali G dibagi dengan luasnya atau A-nya. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Rho-nya diketahui 800. Kemudian volumenya itu dijadikan meter sehingga menjadi 0,3 kali 0,4 kali 0,5. Kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi 10. Dibagi luasnya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah karena tekanannya diminta maksimum, sehingga clue-nya di sini adalah bagian luas. Luasnya itu kita harus cari yang paling kecil agar nilai tekanan ini semakin besar. Sehingga luasnya kita pakai yang bagian 30 cm kali 40 cm. Atau jadikan meter 0,3 kali 0,4. Kemudian yang sama kita coret, 0,3 sama 0,3, 0,4 sama 0,4, sehingga hasilnya diperoleh 800 kali setengah kali 10, berarti dapatnya adalah 4000 Pascal. Berarti jawabannya yang dadu. Lanjut soal yang kedua. Hubungan besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana yang tepat ditunjukkan oleh. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Kalian diminta untuk menunjukkan hubungan yang tepat dengan tekanan hidrostatis. Kita tahu bahwa tekanan hidrostatis itu persamaannya adalah Rho, massa jenis fluida, kali dengan gravitasi, dikali dengan kedalaman atau ketinggian permukaan zat cairnya dari dasar bejana. Oke, kita cek satu persatu. Sebanding dengan berat zat cair, tidak ada. Oke, kemudian sebanding dengan tinggi permukaan. Benar ya? Yang ketiga, sebanding dengan luas dasar bejana juga tidak. Yang terakhir adalah sebanding dengan massa jenis zat cair. Tepat. Jadi, jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah kubus kayu dengan panjang rusuk 10 cm mengapung pada perbatasan antara minyak dan air dengan sisi paling bawahnya berada di 2 cm di bawah bidang batas minyak dengan air, seperti gambar ini. Kemudian, ketinggian kolom minyak dan air masing-masing adalah 10 cm. Massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik.
tekanan hidrostatis yang bekerja pada sisi paling bawah balok adalah, baik, mula-mula kita harus tahu kejadiannya. Di sini ada benda, kemudian ditaruh di dalam wadah berisi dua fluida. Yang pertama ada minyak, yang kedua adalah air. Nah, di dalam minyak dia terendam semua atau masuk semua ke dalam minyak. Sedangkan di bagian air hanya terendam 2 cm saja dari batasnya. Nah, tekanan total yang dialami oleh sisi paling bawah benda kita dapat hitung menggunakan tekanan hidrostatis. Nah, kemudian tekanan hidrostatisnya disebabkan oleh ada dua fluida di sini. Fluida yang pertama adalah minyak dan fluida yang kedua adalah air. Berarti tekanan hidrostatisnya ada P1 yang disebabkan oleh minyak ditambah dengan P2 yang disebabkan oleh air. Nah, tekanan hidrostatis sendiri adalah Rho kali G kali H. Untuk tekanan hidrostatis yang pertama, Rho-nya adalah Rho minyak. Kemudian H-nya adalah ketinggian kolom minyaknya. Nah, perhatikan. Dasarnya itu kan bagian sini. Sedangkan di atasnya kolom minyaknya itu dari sini sampai ke sini, yaitu 10 cm. Walaupun bendanya yang di sini yang terendam hanya 8 cm, tapi tetap yang dihitung adalah yang kolom minyaknya 10 cm. Selanjutnya yang bagian tekanan kedua. Tekanan kedua, tekanan hidrostatisnya adalah Rho kali G kali H2. Massa jenisnya adalah massa jenis fluida air. Nah, untuk H2-nya yang mana? H2-nya adalah dari dasar benda ini ditarik ke bagian atas permukaan yang bagian air. Sehingga hanya tertera 2 cm saja untuk H2-nya. Sehingga tekanan hidrostatis totalnya, Rho minyaknya 800, kali gravitasinya 10, kali H1-nya 10 cm, jadikan meter berarti 0,1. Ditambah Rho airnya 10, kali gravitasinya 10, kali H2-nya 2 cm berarti 0,02. Jadi nanti hasilnya diperoleh 800 ditambah dengan 200. Berarti 1000 Pascal. Nah, tidak ada jawabannya ya. Jawabannya adalah 1000 Pascal. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah kolom fluidanya itu tidak bergantung pada bendanya. Jadi, ya dihitung dari dasar si titik ke permukaannya. Kalau yang minyak kan berarti dari sini sampai ke permukaan ini. Berarti ini 10 cm. Sedangkan yang air kan dari sini. Dari titik ini ke titik ini. Berarti hanya 2 cm. Lanjut soal yang keempat. Sebuah wadah berisi dua macam zat cair, yaitu minyak dan air. Nah, minyaknya setinggi 10 cm, sedangkan airnya setinggi 50 cm. Kemudian ada tekanan udara di permukaan minyak. Pertama, kalau kita gambar, di sini ada wadah, kemudian berisi dua fluida. Yang pertama air, dan yang kedua adalah minyak. Nah, ketinggian kolom airnya adalah 50 cm, sedangkan untuk minyaknya adalah 10 cm. Kemudian di permukaan minyaknya ada tekanan lagi, yaitu tekanan udaranya P sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kalian diminta untuk menghitung tekanan hidrostatis total di dasar wadah. Berarti tekanan hidrostatis total berarti P0 yang dari udaranya ditambah dengan P1 ditambah dengan P2. Jadi P0 itu P yang di atas permukaan minyaknya tadi. P1-nya siapa? Misalkan P1-nya yang disebabkan oleh minyak, P1. Terus P2-nya yang disebabkan oleh air. Sehingga P0-nya adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal.
ditambah P1-nya tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh minyak. Berarti rho minyak kali gravitasi kali ketinggian minyaknya dari permukaan atau dari dasarnya. Ditambah dengan P2 berarti rho air kali gravitasi kali H2, yaitu ketinggian air dari dasar hingga permukaan. Kita hitung, berarti di sini ada 100.000 ya. Tambah rho minyaknya 800 kali gravitasi 10 kali ketinggian permukaan minyaknya 10 cm jadikan meter berarti 0,1. Ditambah rho airnya 1000 kali gravitasinya 10 kali ketinggian permukaan airnya berarti 50 cm berarti 0,5 meter, sehingga diperoleh 100.000 ditambah ini 800 ditambah 5.000 sehingga diperoleh 105.800 Pascal. Kalau kita jadikan kilo Pascal berarti dibagi 1000 berarti 105,8. Jawabannya adalah yang B. Baik, lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini ada soal seperti ini. Sebuah wadah diberi semacam penghisap yang mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi. Jadi misalkan di sini ada wadah, terus kemudian di sini ada bagian yang bisa bergeser, yaitu sebesar luas penampangnya 0,75 cm persegi. Nah, kemudian luas penampang ini diberi pegas, sehingga kalau dia tertekan, dia akan mendorong pegas. Di sini keterangannya adalah pegas terdorong sebesar delta X atau X. Kemudian, konstanta pegasnya adalah 75 Newton per meter. Sedangkan massa jenis zat cairnya adalah 500. Nah, mula-mula karena di sini ada pegas yang tertekan sebesar delta X, berarti ada gaya yang bekerja. Nah, ingat kalau gaya itu bekerja pada luas penampang, berarti ada apa? Ya, ada tekanan. Nah, tekanannya ini tekanan siapa? Jadi alur berpikirnya pertama-tama kita cari tekanan dulu yang bekerja pada luas penampang ini. Kemudian dari luas penampang kita dapat gayanya berapa, baru kemudian kita peroleh perubahan panjang pegasnya itu berapa. Nah, karena di sini wadah berisi fluida atau zat cair, maka zat cair itu memiliki tekanan yang namanya tekanan hidrostatis. Besarnya adalah rho kali G kali H. Kita coba hitung, rho-nya adalah massa jenis zat cair, berarti massa jenisnya tadi diketahui 500. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi, diketahuinya 10. Kemudian H adalah tinggi kolom zat cairnya, adalah 1 meter. Berarti tekanan hidrostatisnya ada 5.000 Pascal. Jadi ada sebesar 5.000 Pascal yang menekan luas permukaan ini. Sehingga dari tekanannya yang ketemu tadi 5.000, kita dapat peroleh nilai gaya yang bekerja. Tekanan itu persamaannya adalah P sama dengan F per A. Sehingga kalau kita mencari F sama dengan P kali A. Berarti gaya sama dengan tekanan dikali dengan luas penampangnya. Tekanannya tadi adalah tekanan hidrostatis. Berarti 5.000 dikali 0,75 cm persegi. Jadikan meter berarti kali 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya diperoleh berarti 5.000 kali 0,75. Berarti sekitar, kalau 5 kali 75 itu kan berarti 375. Kemudian tambah 0-nya 3. 1, 2, 3. Kemudian di belakang koma 2 angka berarti hilang 2. Kemudian dikali 10 pangkat min 4 berarti
komanya maju. 1, 2, 3, 4. Jadi 0,375 Newton. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke persamaan hukum Hooke, yaitu gaya sama dengan konstanta pegas kali delta X. Gayanya ketemu 0,375 sama dengan konstanta pegasnya kita cari. Konstanta pegasnya tadi kan diketahui 75. Konstanta pegasnya 75 Newton per meter, sehingga delta X-nya berapa? Jadi X sama dengan 0,375 dibagi dengan 75. Hasilnya adalah 0,005 meter. Kalau jadikan senti berarti 0,5 cm. Jawabannya adalah B. Baik, lanjut soal yang ke-7. Soalnya adalah seperti ini. Bendungan diperlukan untuk membentuk sebuah danau. Terdapat dua bendungan pada dua lokasi yang berbeda. Bendungan 2 memiliki ketinggian dan lebar 2 kali lipat bendungan pertama. Ketika danau ini diisi dengan air, maka permukaannya akan sama dengan puncak bendungan. Nah, pertanyaannya adalah nilai perbandingan gaya pada bendungan 2 dengan bendungan 1 adalah, mula-mula kita gambar dulu kejadiannya. Misalkan di sini ada sebuah danau dengan dua permukaan yang berbeda. Kemudian di sini ada bendungan yang pertama atau bendungan yang kedua yang lebih besar. Sedangkan yang di sini adalah bendungan yang pertama yang lebih kecil. Nah, ketika diisi dengan air, maka air ini akan sama-sama berada di puncak bendungan. Selanjutnya, yang pertama, kalian harus tahu kriterianya dulu. Ketinggian dari bendungan 2, ini H2 misalkan, dengan bendungan 1, H1, H2 itu 2 kali lipat H1. Sedangkan untuk lebar bendungan 2, itu juga 2 kali lipat lebar bendungan 1. Nah, dari sini kita akan mencari nilai perbandingan antara gaya pada bendungan 2 dengan gaya pada bendungan 1. Berarti F2 dibanding dengan F1. Nah, kita tahu bahwa gaya itu adalah tekanan dikalikan dengan luasnya. Berarti F2 berarti P2 kali A2. Sedangkan F1 berarti juga P1 kali A1. Nah, tekanannya sendiri kita peroleh dari tekanan hidrostatisnya. Berarti dapat diganti dengan P2 berarti Rho kali G kali H2 dibagi dengan Rho kali G kali H1. Kemudian untuk yang A2 tetap A2, A1 tetap A1. Oh maaf, ini tadi A1. Kita ganti dulu. Yang bagian yang bawah ini adalah A1. Jadi F2 banding F1 adalah P2 kali A2 dibagi P1 kali A1. Nah, selanjutnya yang sama kita coret. Rho kali G sama, kita coret. Selanjutnya kita tinggal kerjakan. H2 itu 2 kalinya H1, berarti 2 H1 dikali A2. Nah, A2 di sini berarti kan A itu kan si luas dari bendungannya. Luas bendungannya itu berarti kan panjang atau lebar bendungan dikali tinggi bendungan. Berarti H2 kali L2 dibagi dengan yang sini H1. A1-nya adalah berarti H1 kali L1. Kita sederhanakan di sini berarti F2 dibagi F1 sama dengan 2H1. H2-nya yang ini kita ganti dengan H1, berarti kali 2H1 juga. Kemudian L2 adalah 2L1 juga. Dibagi dengan
H1 kali H1 kali L1. Yang sama kita coret. H-nya sama. H1 dengan H1, L1 dengan H1. Sehingga perbandingan gaya F2 dan F1 adalah 2 kali 2 kali 2, berarti 8 banding 1. Jawabannya adalah C. Baik, lanjut soal berikutnya. Tinggi bejana berhubungan pada salah satu tabung berisi raksa adalah 76 cm ketika digunakan untuk mengukur tekanan udara luar sebesar 1 atmosfer. Jika raksa diganti dengan alkohol yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik, ketinggian alkohol pada salah satu tabung adalah, oke, misalkan ilustrasinya seperti ini. Ada bejana berhubungan, tapi yang bagian sini itu kita tutup. Sehingga ketika yang bagian terbuka ini ditekan oleh udara, misalkan sebesar P0, maka dia akan naik seperti ini. Nah, kemudian di sini terjadi selisih ketinggian. Nah, di bagian sini terjadi selisih ketinggian. Yang sini sampai sini, ini misalkan H, terus yang sini dari sini. Nah, kemudian tinggi yang bagian titik ini dan titik ini itu memiliki tekanan yang sama. Misalkan di sini PA, di sini misalkan PB. Nah, kondisinya berarti PA akan sama dengan PB. Nah, PA itu berarti tekanan di titik sini itu kan dipengaruhi hanya untuk P0-nya saja. Berarti PA-nya sebesar P0 atau tekanan udara luarnya. Sedangkan PB-nya dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis fluida yang berada di sini. Berarti Rho kali G kali H. Nah, tadi dijelaskan ketika menggunakan raksa, tingginya itu adalah 76 cm untuk tekanan udara 1 atmosfer. Nah, pertanyaannya adalah ketika diganti alkohol menjadi berapa? Berarti cara menghitungnya adalah P0-nya, tekanan udaranya kan tetap, berarti 10 pangkat 5. Nah, 1 atmosfer itu 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian Rho-nya ini yang semula raksa diganti dengan alkohol, yaitu 0,8. Jadikan Si menjadi 800 kg per meter kubik. Kalikan gravitasinya 10, kalikan ketinggiannya yang kita cari. Sehingga ketinggiannya diperoleh 10 pangkat 5 itu 100.000. Dibagi 800 bagi 10. 800 kali 10 berarti 8.000. Berarti ini coret 3, ini coret 3. Hasilnya ketemu 12,5 meter. Artinya ketinggian kolom fluida yang bagian kiri ini ketika diganti alkohol, dia akan mencapai 12,5 meter. Agar setimbang dengan tekanan udara yang di sini. Lanjut soal berikutnya. Sebuah pompa hidrolik membuat massa-massa besar dapat diangkat dengan gaya-gaya yang kecil. Hal ini berdasarkan hasil dari prinsip. Nah, kita tahu pompa hidrolik itu berasal dari bejana berhubungan seperti ini. Yang salah satu luasannya itu dibuat lebih besar daripada yang lain. Nah, prinsip ini menggunakan prinsip tekanan di bidang 1 sama dengan tekanan di bidang 2. Berarti F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, prinsip ini merupakan hukum Pascal, berarti jawabannya yang A. Baik, lanjut soal berikutnya. Sebuah pompa hidrolik memiliki penghisap input dengan diameter 10 mm dan output diameter 40 mm. Jika gaya input sebesar 50 Newton, maka gaya outputnya berapa? Baik, berarti langsung saja di sini menggunakan hukum Pascal, yaitu P1 sama dengan P2.
Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan gaya dengan luas. Sedangkan yang diketahui adalah diameter. Nah, luas itu sebanding dengan diameter persegi atau sebanding juga dengan jari-jari persegi atau kuadrat. Nah, sehingga persamaannya boleh dituliskan menjadi S1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Berarti jawabannya F1-nya 50, D1 kuadratnya berarti 10 kuadrat, kemudian F2-nya kita cari per D2 kuadrat berarti 40 kuadrat. Berarti F2 ketemu 50 kali 40 kuadrat dibagi 10 kuadrat. Berarti ketemunya 800 Newton. Jawabannya adalah D. Jadi, dalam hukum Pascal itu bisa menggunakan F per A atau F per D kuadrat atau F per R kuadrat. Tergantung nanti yang di soal yang diketahui apa. Lanjut soal berikutnya. Sebuah benda massa jenisnya sama dengan massa jenis air atau ρ berada di dasar kolam air yang dalamnya adalah H. Jika percepatan gravitasinya G, massa bendanya M, dan volume bendanya V, besar gaya normal dari dasar kolam benda adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu skema kejadiannya dulu. Di sini misalkan ada wadah, kemudian bendanya berada di dasar seperti ini. Ketinggiannya tadi sebesar H. Nah, pertama, benda ini akan memiliki berat dari benda tersebut, yaitu V. Setelah itu, karena dia dicelupkan ke dalam fluida, maka dia akan memperoleh gaya angkat sebesar Fa. Selain itu, karena dia berada di dasar, maka dia juga akan memperoleh gaya normal dari si dasar wadahnya. Sehingga persamaannya untuk hukum 1 Newtonnya sigma F sama dengan 0. Yang ke atas positif berarti Fa ditambah gaya normal sama dengan dikurangi dengan berat bendanya sama dengan 0. Fa-nya adalah gaya Archimedes atau gaya apung, berarti ρ kali G kali volume benda. Ρ-nya ini ρ air. Ini volume benda yang tercelup. Ditambah dengan gaya normalnya dikurangi dengan berat bendanya, berarti massa kali gravitasi sama dengan 0. Karena yang dicari gaya normal, berarti sisanya pindah ke ruas kanan. Berarti massa kali gravitasi dikurangi dengan ρ kali G kali V. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Sepertinya tidak ada di opsi jawaban.